Ada banyak istri, ada banyak suami, tanpa dia sadari, pada saat mereka naik ke ranjang tidurnya, mereka bawa yang namanya sampah rohani, kebencian. Ada banyak anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, dia menjalani kehidupan masa mudanya dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Dan gak sedikit juga ada banyak di antara kita yang ada di gereja ini, masuk ke gereja ini, bawa dendam, bawa benci yang belum bisa kita lepaskan. Dan gak sedikit juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, either me as a preacher, banyak yang masih bawa kebencian itu sampai hari ini. Dengan many reason, dengan banyak alasan, karena dia udah nyakitin hati saya, karena dia sudah fitnah saya, karena dia sudah matikan usaha saya, karena dia udah bawa kabur uang perusahaan saya. Terus saya harus ngampunin gitu. Di mana otak berpikirnya Pak Pendeta? Loh, yang mengajari kita untuk mengasihi, mengampuni bukan saya loh. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku Yesus namanya. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat. Amin. Coba colek kanan kirinya bilang, kamu siap dengar firman? Soalnya udah ada yang tidur saudara. Siang hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang kurang mengenakan hati saudara. But ini adalah kebenaran saudara. Siang hari ini saya akan berbicara tentang forgiveness. Forgiveness saudara. Waktu saudara baca ayat ini, saudara baca tema ini, apa reaksi yang ada di dalam hati saudara? Saudara marahkah? Saudara kecewakah? Saudara gak terima dengan tema ini? Hati saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak istri, ada banyak suami, tanpa dia sadari, pada saat mereka naik ke ranjang tidurnya, mereka bawa yang namanya sampah rohani, kebencian. Ada banyak anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, dia menjalani kehidupan masa mudanya dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Dan gak sedikit juga ada banyak di antara kita yang ada di gereja ini, masuk ke gereja ini, bawa dendam, bawa benci yang belum bisa kita lepaskan. Dan gak sedikit juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, either me as a preacher, banyak yang masih bawa kebencian itu sampai hari ini. Dengan many reason, dengan banyak alasan, karena dia udah nyakitin hati saya, karena dia sudah fitnah saya, karena dia sudah matikan usaha saya, karena dia udah bawa kabur uang perusahaan saya. Terus saya harus ngampunin gitu. Di mana otak berpikirnya Pak Pendeta? Loh, yang mengajari kita untuk mengasihi, mengampuni bukan saya loh. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku Yesus namanya. Dunia punya prinsip, dunia punya falsafah, dunia punya ketetapan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Betul gak Bapak Ibu? Orang di sekitar kita itu ngajarin kita itu Bapak Ibu bukan ngajarin kebenaran. Tapi ngajari dendam, ngajari kebencian. Maafkan saya nih Bapak Ibu, maafkan saya. Terkadang ada banyak mertua-mertua ngajarin anaknya untuk benci sama menantunya, sama istrinya sendiri, sama suaminya sendiri. Banyak yang kayak begitu, di sini nggak ada. Botswana banyak saudara. Saya biar aman aja pulangnya. Oleh karena anugerah Tuhan Bapak Ibu, saya pernah dipercayakan Tuhan untuk menjadi youth pastor di salah satu gereja besar. Dari 4 saya pimpin sampai 1000 lebih anak muda under my authority at the moment.
Saya tanyain semua anak muda ribuan orang itu, semuanya hampir setengah atau lebih. Yang ditanamkan orang tuanya hanya kebencian, sakit hati, kepahitan, and many things. Dan Tuhan pakai saya untuk memulihkan dan mencabut barang itu. Tentu yang pertama Roh Kudus. Makanya saya tanya sama Bapak Ibu Saudara nih, waktu saudara pergi ke kantor, waktu saudara buka toko, waktu saudara buka mata lihat wajah istri, wajah suami, wajah anak, wajah mertua. Tema ini membuat hati saudara panas, marah, geram, gak terima. Atau saudara berpikir salah tema siang hari ini. Gak ada yang kebetulan, ini rencana Tuhan. Untuk saudara pada akhirnya membuang sampah rohani ini yang namanya dendam, kecewa, marah, sakit hati, kepahitan kepada orang tua, kepada menantu, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat wajah-wajah saudara nih yang lagi tegang lihat tema ini, saudara kayaknya wajah korban, saudara. Karena orang Bapak Ibu Saudara kalau dia sudah bisa merdeka dengan tema ini, wajahnya tenang. Ya saya tahu sih wajah-wajah player juga saya tahu Bapak Ibu. Maksudnya pura-pura tenang padahal hatinya broken inside. Pura-pura senyum tapi broken inside. Siapa suami istri duduk sebelah angkat tangan kanan. Coba tatap suaminya, tatap istrinya. Oke, berarti aman setengah. Setengahnya gak aman. Oke, saya khotbah buat yang setengahnya berarti. Kolose pasal 3 ayat 13. Dikatakan demikian, sabarlah. Coba ingetin kanan kirinya, belajar sabar sayang. Ayo ingetin. Jangan buat saya gak sabar sama saudara. Ingetin kanan kirinya bilang sabar. Firman Tuhan katakan sabar. Kalau step 1 kita bisa lewati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan, apa Bapak Ibu? Oh enggak semua. Dan, coba saudara bayangin dulu wajah orang-orang yang udah menyakiti saudara. Sambil ngomong ini. Kalau saudara ngomong yang gak terima, masih marah, masih benci, berarti there is something wrong inside your heart. Masih ada yang belum beres di hatimu. Dan ampunilah iparmu. Ampunilah pendetamu. Ampunilah teman bisnismu. Ampunilah anakmu. Ampunilah orang tuamu. Saya lagi ngomong gini ada orang yang begini. Saya lagi khotbah loh, dia berani loh argue saya begini. Ya terserah saudara. Saya kan hanya menyampaikan isi hatinya Tuhan. Dia mau jemaat berkatnya selalu dilimpahkan. Jangan cuman berkatnya aja diterima. Buat apa saudara kaya, buat apa saudara happy, buat apa saudara punya segalanya. Kalau dalamnya broken inside, for what? Saudara mau ditaruh di tempat hotel bintang 5 kayak Trambesi kayak begini nih, hotel mewah nih. Mau tempat tidurnya 17 juta harganya. Kalau ini saudara sakit, ini saudara penuh dendam, ini saudara penuh kecewa, penuh luka, saudara gak bisa tidur dengan nyenyak. Saya udah gak sabar nih sama saudara nih. Emosi gue. Pura-pura nunduk. Ya bagus pak, sabar. Bagus. Enggak kalau saya gak sabar pak, jemaat di belakang pada tidur pak. Soalnya kan ibadah jam 11 pasti datang udah makan. Belum, salah sendiri. Saudara harus belajar ngampunin, release forgiveness for others. Bapak ngomong gampang, saya yang ngalamin. Ntar saya ceritain.
Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, as a God, apa Bapak Ibu Saudara? Telah, coba lihat kanan kirinya. Hidup kamu udah diampuni Tuhan loh. Jangan simpan dendam, bilang gitu. Ingetin, kenapa jadi pada bengong? Jangan simpan benci. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demi. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tahu rasanya yang namanya dikhianati. I know for sure. Saya tahu yang namanya kita punya uang dipinjam orang gak dibalikin. I know. Waktu minjem, Koko Verona. Lah sekarang orang kalau minjem uang mukanya dimeles-melesin gak? Udah tukang pinjam munafik lagi sebelah sini. Indahlah sini. Orang kalau mau minjem uang nih Bapak Ibu Saudara, mukanya tuh tegang, dimeles-melesin atau bahagia? Ya halah, puji Tuhan, haleluya, gak ada. Tuh orang baru gajian. Tapi kalau orang mau pinjem uang, Pak Budi, kan gini ya Pak, kemarin kan anak saya baru bayar uang sekolah, bapaknya digigit sama kucing. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, uangnya kepake sama bapaknya buat suntik ke dokter, jadi uang anak gak bisa bayar. Pasti melas. Bu, Pak, walaupun mungkin banyaknya gak sebanyak saudara ya. Saya juga pernah ngalamin uang saya dibawa kabur orang, gak dibalikin, dipinjem. Minjemnya baik banget Bapak Ibu. Aduh, pendeta yang diurapi Tuhan, dikenal di seluruh sosial media, jadi berkat bagi banyak orang. Semua disebutin saudara. Ujung-ujung langsung ditembak saya. Boleh gak tolongin ini? Saya bilang boleh, gak usah pinjem, pakai aja. Tapi Bapak Ibu, waktu kita ketok-ketok, Shalom, kita mau nagih yang kemarin dipinjam. Katanya hamba Tuhan. Kok nagih-nagih? Kadangkala nih Bapak Ibu, yang minjem jauh lebih galak daripada yang tukang pinjam semua sih di sini. Kadangkala nih, yang minjem jauh lebih galak daripada yang minjemin. Kok tahu? Ya Pak, korban Pak, digondol Pak. Saya nabung, nih saya seumur hidup pendeta gak punya kerjaan lain saudara. I dedicate all my life to serve Jesus. Jadi hidup saya ya karena Tuhan, melayani. Gak punya side job, gak bisnis, gak kerja, gak dagang. Udahlah, lupain itu. Jadi saya kumpulin berkat Tuhan, dari satu ke satu saya kumpulin. Saya kan ingin melamar pujaan hati saya ya. Yang saya nikahin sekarang udah 10 tahun istri saya. Saya kan harus nikahin pakai duit ya Bapak Ibu. Betul gak? Jawabin gue dong, gue gak sabar nih. Udah kita berantem aja deh Bapak Ibu dah. Kan saya harus ngelamar istri saya pakai uang. Ngadep wedding organizer pakai Gak bisa saya ngomong kayak Yesus. Ingat iblis. Hidup bukan dari roti saja tapi karena firman Tuhan. Digebugin saya sama wedding organizer Bapak Ibu. Saya harus bayar. Tiba-tiba ada orang yang mau nikahin anaknya. Ketok-ketok pintu saya. Ini anak saya mau nikah. Boleh gak? Sedikit sih, cuma 200 juta Bapak Ibu. Bener. Itu uang saya tabung loh saudara. 200 juta. Ya udah nikah aja dulu deh. Saya kasih tuh. Ntar kalau ada duit balikin ya. Saya ingat tuh kata-kata saya tuh. Ntar kalau ada duit kembalikan ya. Saya ingat tuh, untung saya ngomong begitu. Nih saya suka koleksi emas saudara. Saya suka cincin emas, kalung emas gitu ya. Tapi saya bukan emas-emas ya. Saya ini orang Ambon yang dipanggil Koko. Karena kulitnya kebetulan putih.
Karena dia mau nikah, kita sebagai anak Tuhan kalau memberkati jangan setengah-setengah, amin. Tahuan orang pelit. Dibilang amin, begini semua. Kalau kita berkatin orang disuruh Tuhan jangan setengah. Kalau basah, kalau kecebur. Ya udah saya kasih. Siapa tuh nyeletukin saya tuh nggak pakai hikmat. Nah, saya bilang, ini saya ada tabungan emasnya sama cincin sama kalung. Uangin aja sekalian, cairin. Yang penting anak lu bisa nikah. Oh iya makasih. 4 bulan. Tiba-tiba saya ditelepon sama wedding Pak Verona. Pak Verona harus bayar ini foto sekian puluh juta buat, iya dong, masa baju pengantin calon istri saya kayak Mimi Peri pakai daun pisang, aneh dong, ya kan, aneh lah. Jadi kan saya harus bayar bridalnya istri pacar saya, semuanya makanan gitu, sekian ratus juta. Saya coba tagih, Om, itu kemarin 2-3 bulan lalu yang dipakai udah bisa, katanya pendeta. Duh. Saya udah digituin Bapak Ibu. Kok nagih? Ya terus, kenapa? Dalam hati, masa gak boleh nagih? Uang siapa? Uang kita. Yang pakai siapa? Dia. Hamba Tuhan mah gak usah nagih kali, katanya penuh kasih, cinta, anugerah. Oh ya udah deh, Tuhan berkati. Bener tuh, aku lakukan. Nope plus kalung emas dan lain-lain sebagainya. Itu mah bego Pak namanya, maaf ya pakai kata goblok tuh namanya. Hamba Tuhan gak bego juga kali. Ya gak apa-apa, saya cuma pegang firman Tuhan. Waktu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Lu jangan amin-amin aja, lakuin. Waktu kita turun tangan, Tuhan angkat. Kenapa ketawa sih? Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun. Waktu kita turun tangan, Tuhan, bukan Tuhan angkat tangan, nyawa lu diangkat. Bikin susah. Kepukul saya saudara. Teg. WO udah teleponin saya. Semua. Sampai saya sakit cacar. Buat saya 10 tahun yang lalu 200 juta gede. Pendeta. Kalau pengusaha kayak Pak Budi, it's okay. Bisa pinjam sana sini juga gitu. Ini saya kan gak mungkin khotbah di depan jemaat. Pendeta mau nikah uang di gondol. Terkutuk tuh. Gak mungkin. Saya kan tetap khotbah, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Tagihan ada di depan mata. Satu sisi I release forgiveness for him yang udah bohongin gua. Nope tiaw 10 tahun yang lalu. Lumayan gak? Lumayan buat modal dagang bakso di pinggir pasar mah. Jadi 2-3 gerobak Bu. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu ngampunin, bumi punya saya, langit punya saya, planet punya saya. When you release the forgiveness, I will give you blessing. Saudara singkat cerita, saya tinggal di Kemayoran, saya tugas di Karawaci, Tangerang. Seminggu saya harus bayar uang nikah semua, 250 lebih. Saya cuman pasang status di sosial media, di BlackBerry saya. Dulu kan BlackBerry ya. Ini saudara tinggal di mana sih? Diajak ngomong ini diem, diajak ngomong ini diem. Terlalu suci saudara, terlalu kudus. Kayaknya saya doang kedagingan Pak Budi. Saya tulis status di BlackBerry saya. Pulang kampung ke Karawaci. Saya udah lupain, aku main ke Benton Junction, aku main di depan Karawaci UPH tuh kan ada Benton Junction tuh. Aku makan dimsum, makan dulu biar nyantai, minum kopi, nyantai. Ngapain mikirin benci, kurang ngajar tuh laki-laki tuh, udah pinjem begini, ngapain for what? Bikin penyakit tambah berkembang di hati kita. Singkat cerita saudara, lagi ngopi, lagi nyantai.
Masuk tuh BBM. Keluntung gitu kan bunyian. Keluntung. Oh, yang sini kan baca Alkitab terus ya, males saya di hadapan malaikat kayaknya saya yang berdosa gitu. Di sini aja deh yang kedagingan nih. Bener kan ya keluntung. Di sana mau begini mulu. Emang gak pernah pakai HP ya? Masuk Pak Budi, pagi lucu, siang lucu. Nanti kalau Jumat ulang tahun undang saya lagi Pak Budi. Bukan berkhotbah, melucu. Singkat cerita, Pak Fer, saya dengar katanya mau nikah ya? Saya bilang itu hoax, gosip. Saya bercandain. Oh jangan bercanda, saya gak bercanda. Enggak Pak, Bapak kayak mau nikah. Kebetulan saya gak bisa datang. Jangan ngomong kalau begitu. Bisa gak kita ketemuan? Oh bisa. Pak Fer lagi di mana? Benton Junction, Karawaci. Bisa kita ketemu di parkiran? Mau ngapain? Gue bilang panas-panasan. Iya Pak, ketemu di parkiran aja Pak. Ketemu di parkiran. Saudara singkat cerita, saya udah ampunin orang itu. Saya gak mau inget-inget lagi, tapi saya boleh dong ceritain. Ya dong, ini kan kisah hidup gue, kenapa jadi lo yang enak aja. Saya kan ceritain ini kisah nyata, Bong. Saya lupa, saya gak mau kemari. Sudah, saya ketemu. Pak, waduh katanya minggu depan mau nikah ya. Iya nih, puji Tuhan datang ya ajak istri. Ini saya bilang ini undangannya. Gak bisa, kan saya udah bilang gak bisa. Bapak gimana sih nih? Gak baca BB-nya? Iya baca. Saudara manusia boleh lukain kita. Tuhan yang balut hati kita. Tuhan yang ngampunin kita. Emang Tuhan gak bisa gantiin uang 200 juta dan emas saya tuh kalung, cincin, gelang. Dan engkau tokonya dibawa. Emang Tuhan gak bisa ganti? Nah kan? Gak usah kita ikut yang sono. Kita udah lu gue N. Sudah benci, saya udah kepahitan sama saudara. Ini gimana sih pendeta kota mengampuni kok kepahitan? Gak bercanda ya. Sabar. Masih muda om. Ketemu tuh Pak Budi di parkiran Karawaci, mau lipu Karawaci dulu belum dipugar belakangnya. Pak aduh maaf saya gak bisa datang. Saya ada acara ke luar negeri. Saya ledekin dia, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Itu nyumpahin saya mati dong Pak, enggak saya suka besar. Pak sorry nih Pak, boleh gak saya kasih angpau buat Bapak? Dalam hati, yang itu harus. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman yang mati. Perbuatan, ucapan harus disertai dengan tindakan. Saya bercandain gitu. Kita udah berteman lama. Saya gak bisa kasih apa-apa, gak bisa kasih banyak. Kira ini bisa jadi berkat buat pernikahan pastor. Saudara saya buka lebih dari 200 juta. Itu ijo semuanya. Gak ada uang merah, gak ada uang biru. Ijo. Kepalanya botak. Nah itu tahu tuh. Giliran dolar aja. Jawab yang sono. Dolar. Tadi Bapak Ibu gini. Giliran duit dia tahu loh saudara. Oh ternyata dia malaikat yang menyamar Bapak Ibu saudara. Ampun deh. Saudara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Tuhan. Yang pertama yang penting yang harus saudara dan saya ketahui tentang mengampuni saudara. Klik multimedia. Yang pertama tuh mengampuni gak mudah tapi bisa. Sama-sama katakan dengan saya. Gak mudah. Betul gak? Gini. Yang setuju sama statement ini angkat tangan kanannya. Enggak saya gak ngajakin yang kanan. Ngampunin mudah gak Pak? Wah hebat kalau saudara bilang mudah. Saya gak mudah ngampunin laki-laki sialan itu tuh. Saya harus pakai kata diksi ini nih, maaf nih. Gak mudah, tapi bisa. Saya disakiti sama almarhum mama saya dari kecil. Saya ini orang Ambon Tulen Bapak Ibu. Mama saya Ambon, Seram, papa saya NTT Alor. Pak kok kayak Cina? Jangan tanya, saya pusing jawabnya. Itu setiap nyuruh tampar. Pok. Pecah di sini kena piring, dihajar. Pak sama almarhum papa. Tiap kecil, dari kecil sampai saya gede, itu terus ditaruh kepahitan, benci, dendam, sakit hati, terus.
saya nggak mau ngampunin. Sampai 2018 saya nggak pernah khotbah tentang pengampunan. Karena saya masih bawa sakit hati dendam ke mimbar sama orang tua saya. Satu kali saudara, waktu saya selesai khotbah, ada suara bicara di hati saya. Verona dengar saya. Saya pikir nyawa saya mau dicabut Tuhan gitu kan. Dengerin saya. Besok hari Senin, saya dengerin tuh saudara. Saya dengerin suara itu. Kamu harus pergi ke kediaman orang tuamu. Saya balas, tidak mau. Kamu harus pergi, gak bisa. Tuhan kan ada ehonya gitu saudara. Saya bilang gak bisa. Kalau kamu tidak pergi ke rumah orang tuamu, kaki dianmu aku ambil, bel. Saya bilang takut, Tuhan, takut. Besok jam 12 siang kamu harus menghadap mamamu. Aduh. Saya bilang Tuhan, waktu saya pengen jadi pendeta diketawain sama dia. Jadi pendeta, gila. Aduh. Setiap lagi doa Bapa kami, maaf ya, dikentutin. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini. Kan makanan kami secukupnya ya. Setiap alinea itu, berikanlah kami pada hari ini. Dia bunyi, tut. Itu berlangsung bertahun-tahun. Semua adik-adik saya dibanggain, kakak saya dibanggain. Ini dibilang anak ciong. Anak moyung. Tidak ada kebencian yang paling dalam selain dilakukan oleh saudara dan sedaging. Setuju gak sama saya? Dibohongin rekan bisnis, benci, yes, tapi gak dalam. Tapi kalau dibohongin sama istri, sama suami, sama mertua, sama menantu, sama anak, itu kayak diseset, diurak-urak, dikasih jeruk limau. Tambahin saus tiram sedikit. Makanlah saudara. Itu luar biasa sakitnya, tapi Tuhan bilang, kamu harus pergi. Berlutut. Cium kakinya. Ngamuk saya saudara. Ini suara setan. Aku tolak dalam nama Yesus. Bayangin. Yesus perintahin aku tolak dalam nama Yesus. Karena luka yang mendalam. Luka yang tak terobati. Berangsur-angsur benci sama mami sama papi. Gak mau. Saya dengar pujian ini chordnya, gedein dikit. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Ada alunan nada di. Tak kau pandangi hati yang hancur. Itu saya gak mau saudara. Saya hancur hati. Saya bilang karena engkau yang suruh. Besok saya akan datang ke rumah orang tua saya. Kau minta apa Tuhan? Sujud di kakinya. Cium kakinya. Minta ampun, minta maaf. Saya bilang Tuhan, yang salah nih tua bangka ini. Bukan gue. Gue kubur hidup-hidup ini orang tua mama gue nih. Orang Ambon Pak, ini orang Ambon, orang Alor, sumbu pendek. Yesus bilang, gue Yahudi. Ale baru Ambon toh, kita Yahudi. Apa artinya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Baca tuh Alkitab, bener gak? Bener gak? Akhirnya saya kerasukan roh Yahudi, saya pukul-pukulin semuanya. Yesus bilang, aku Yahudi, tapi aku bisa mengasihi dan mengampuni. Singkat cerita, saya datang Bapak Ibu ke rumah orang tua, nggak pakai shalom, nggak pakai apa, langsung saya sujud di kaki mama saya. Saya nangis. Itu saudara, seperti ada sampah busuk yang Tuhan cracking inside my heart. Blah! Saya cinta dia, saya sayang dia, sampai matinya saya urus dia. Seluruh keperluan hidupnya Tuhan urus lewat manusia ini. Sampai matinya. Aku butuh ini Fer, aku sediain Mi.
Aku butuh ini, aku lakukan Mi. I don't know duitnya dari mana. Tapi waktu kita dipulihkan, waktu mamiku, Fer bayarin uang sekolah keponakanmu, saya akan bayarin. Ingat loh, saya punya istri, punya anak. Tapi untuk mami saya hormat. Sampai tarikan nafas terakhir, dia bilang, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya mengampuni. Yang kedua saudara, mengampuni itu membutuhkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Katakan amin. Ya kan? Ada banyak pelayan Tuhan singer sama singer. Sama-sama benci loh. Gak pernah mau ke sana. Kadang lihat mukanya, ya si monyet. Bersyukurlah. Ayo tepuk tangan. Kepada di sorga gak ada orang benci. Ada di neraka. Gak bisa. I know for sure hati saudara sakit. Saya tahu Pak. Dikhianati, dijelekin, macem-macem. Gak enak. Tapi perlu kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Saya pernah di backlist satu kota. Pelayanan saya ditutup. Satu kali Tuhan izinkan ketemu sama orang itu. Teman saya bilang begini. Lo kalau ketemu dia, apa yang mau lakuin? Gue, kalau ketemu dia nih, gue akan berlutut dan minta doa sama dia. Setelah saya ngomong gitu, saya mikir, apa yang barusan ku katakan? Roh Kudus, saudara, mengampuni, membutuhkan kerendahan hati. Dan benar saja, saudara, at the moment kita ketemu. Waktu ketemu, saya nggak ngerasa diri saya sudah besar, saya nggak ngerasa diri saya sudah hebat. Saya langsung datang ke dia, saya bilang, Pak, saya berlutut di hadapan Bapak. Ini orang yang ngeblokir pelayanan saya. Ini orang yang hancurin nama saya. Satu kota. Tapi saya bilang, Pak, kalau saya punya salah saya minta maaf. Doakan saya, berkati saya. Yesus enggak egois. Yesus bisa hancurin tentara Romawi, orang Yahudi di atas kayu salib. Tapi Yesus lebih berkata sama mereka, Bapak ampuni mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Saya minta tangannya berkati saya. Saya berhasil untuk kali yang kedua. Damai dengan mama saya, damai dengan orang yang membenci saya. Saudara mau berapa lama simpan dendam, simpan benci, simpan sakit hati? Kita damai. Saya kasih tahu ya, saya melayani pelayanan kesembuhan, pelayanan mukjizat 21 tahun. Saya. Saudara cek aja Instagram saya, cek aja semuanya. Kanker, tumor, miom, kista, semua. Bayi mati dalam kandungan, semua hidup. Hidup saudara, hidup. Saudara cek pelayanan Pastor Verona, lihat semua orang kenal dalam dan luar negeri siapa saya Bapak Ibu. Pelayanan kuasa kesembuhan mukjizat, gak diragukan. Serius. 250 perempuan mandul punya anak. Bukan saya pelaku suaminya ya. Tuhan. Satu-satunya yang saya izinin perempuan pakai nama saya belakangnya Verona. Saya izinin cuma satu. Karena istri saya ngizinin. Saya takut nanti kalau ke sana, papa, enak aja. Lihat, orang yang simpan benci, simpan dendam, sakit hati, kecewa. Apa hubungannya sama pelayanan saya? Tiba-tiba muncul kanker, tumor, miom, kista, hernia, sakit jantung, stroke. Lihat orang yang apa-apa marah, apa-apa kecewa, apa-apa benci. Nah, 21 tahun kalau saya siap ngedoain orang, biasanya saya pinggirin. Ini gak bisa didoain, kamu harus pengampunan. Saya gak benci siapa-siapa. You jangan bohongin Roh Kudus yang ada di hati saya. You punya benci. Saya banyak lihat orang punya tumor segede gini Bapak Ibu di leher. Tiroid. Saya bilang ampuni. Waktu diampuni, pecah saudara. Tas, keluar darah, sembuh. Dan yang paling tragis, sorry, I was there. Saya sudah di sana, saya bilang. Saya ini bukan pengkhotbah yang kejadian kalau kata Pak Budi. Saya ini keluaran, di prepare Tuhan. Abis-abisan. Satu keluarga kami tersantet, terguna-guna. Kok bisa orang Kristen disantet? Bisa.
Orang Kristen yang mana yang bisa disantet? Orang Kristen yang hatinya penuh dendam. Orang Kristen yang hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, luka, sakit hati. Tembus. Saya ngomong di mimbar Tuhan yang suci. Serius saudara. Siapa contohnya? Saya dan keluarga besar saya. Yang gak kena cuma satu. Mama saya. Iya sih, dia gak punya benci. Dia bikin benci ke gua. Setiap bulan om meninggal, adik meninggal, tante meninggal, kena tembus, dem. Sekarang waktu saya sudah mengampuni, mengasihi, dalam pelayanan KKR saya sering berhadapan dukun face to face kayak begini. Ada yang 4, ada yang 5. Ya, saya cuma pegang palanya dalam nama Yesus, muntah darah. Di Medan, orang baru turun dari gunung, betapaan. Kan kalau pendeta KKR itu kan pasang billboardnya gede-gede ya. Ada tuh Pastor Verona tuh. Jadi dukun itu ngelihat, oh ini orang sakti. Karena kan bacaannya kesembuhan dan mujizat. Nah dia uji coba, matanya merah, saudara bisa terbang. Gue bilang gila Avatar. Ya saudara ketawa, gue deg-degan pengen kencing di celana gue. Bener saudara. Di depan 2.000 orang. Dia udah begini. Matanya merah. Tuh kayak infrared rekaman ini nih. Merah. Merah semua saudara. Udah pendeta. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi saya dari sini saya lihat lucu. Kok lama-lama dia mundur tuh pendeta. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gue bilang ya katro dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya bilang minggir semua. Dia lari dari sana. Orang Ambon bong. Masa takut sama setan? Dia lari. Mati kamu. Dia lari saudara. Saya bilang berhenti. Dia kayak nabrak kaca yang gak kelihatan. Muntah darah. Bangun lagi. Dipegang sama 10 pendeta lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baru rame-rame. You know. Itu pendetanya digini saudara. Buah. Dia bangun lagi. Ih kuat juga saya bilang. Langsung aku nyanyi. Caramu Yesus, sucikan aku. Langsung saudara oglek. Plek. Terus dia tanya, saya kenapa? Saya gak tahu. Yang saya tahu kamu buat onar di tengah-tengah KKR ku. Di Medan. Dan yang terakhir di Malaysia. Seorang perempuan pengen hajar saya dari dekat. Dari dekat gitu. Dia pengen hajar saya pakai ilmunya saudara, saya cuma bilang begini. Tuhan urapi kamu. Muntah darah saudara. Jadi orang Kristen kalau masih simpan benci, simpan dendam, sakit hati. Bukan hanya menghasilkan kanker, tumor, miom, kista, sakit jantung. Tapi hati-hati, kamu keluar dari sini digedam orang. Koh, cik, om. Habis tuh uang di rekening. Jangan senyum-senyum. Saya ini praktisi. Saya melakukan. Tapi kalau saudara sininya gak ada benci, gak ada dendam, gak ada sakit hati. Ya, gak ada sakit hati. Mau diginiin kayak koh, cici, koh. Kita tinggal bilang, lo gue pusing amat. Terakhir saya tutup gini ya. Ini kesaksian benar. Saya diundang salah satu perwira tinggi polisi. Jabatannya mentereng. Nggak usah ngomong bintang, top. Saya lagi datang ke rumah sakit. Tiba-tiba saudara. Ini bajunya sobek, sak. Bajunya sobek, sak, keluar darah. Bam, langsung dia. Dalam hidup ini ada 3 hukum. Hukum yang tertulis, hukum yang kita patuhi dalam undang-undang. Hukum barbar, gak suka pukul-pukulan. Yang ketiga hukum gak kelihatan. Toto muntah darah, toto muntah paku, toto rambut rontok. Bener gak? Nah perwira tinggi ini kena. Sini. Dari Thailand, dihajar, tembus, das. Dirawat di rumah sakit Jakarta Barat. Saya ada di situ bersama dengan rekan-rekan pendeta. Kita doa. Ini masalahnya bukan kita berdoa, pendeta berdoa. There is something wrong inside you, brother.
Forgive your enemy. Starting from now. Kalau Tuhan mau lindungi kamu, jangan ada barang busuk di dalam hatimu. Itu darah Bapak Ibu, sobek. Dia kebetulan pakai kemeja putih. Sobek. Itu ajudannya sampai bingung. Bapak kenapa, Bapak kenapa, Bapak kenapa? Dalam hati, lu gak lihat udah berdarah tuh badannya? Nanya lagi. Kita gak bisa doain tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang dalamnya rusak. Orang dalamnya ada kepahitan, dalamnya ada benci, dalamnya ada luka. Gimana saudara mau diobatin kalau dalamnya rusak? Beresin dulu dong, baru doa. Saya tahu khotbah ini gak enak ngampunin. Tapi belajar mulai hari ini, pulang dari sini, release the forgiveness. Kalau ketemu orang yang, aduh saya ini ketemu sama orang-orang pelayanan yang nyakitin saya. Tapi ingat, kita dikasih Tuhan pilihan untuk tidak berteman dan bergaul lagi. Setuju? Setuju? Yesus ngampuni tentara Romawi gak? Yesus ngampuni orang Farisi gak? Yesus ngampuni orang Saduki gak? Semua yang bunuh Yesus diampuni. Pertanyaannya, Yesus bergaul gak? Bergaul gak? Enggak. Jangan gaul Pak Budi. Saya gak ngajarin Pak Budi untuk benci orang. Kita tetap lepaskan pengampunan. Tapi jaga pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Yang sebelah kanan udah bertobat? Saya udah ngampuni saudara loh. Tuhan berkati. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sama-sama katakan, ku berterima kasih, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulih. Saya gak tahu saudara seberapa benci, seberapa enek, seberapa keselnya sama orang-orang ini yang udah ngelukain hati saudara, yang udah fitnah saudara di sosial media, ngerendahin saudara, ngejelekin, memutarbalikan fakta, bawa kabur uang saudara, bahkan ngerebut istri atau suami atau melukai anak-anak saudara. Mungkin ada anak-anak muda di sini. Aku nggak tahu seberapa bencinya kamu sama papi mamimu, tapi siang hari ini Tuhan mau melepaskan kamu dari kurungan penjara kebencian, dendam, sakit hati itu. Buat setiap saudara yang rindu untuk didoakan, saudara boleh letakkan tangan kananmu di dada. Hanya letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan, aku kalau ngelihat temen pelayananku yang ini kayaknya benci banget, kalau bisa nggak ada di pelayanan ini. Tuhan, aku kalau ngelihat mamaku tuh kayaknya matiin aja deh Tuhan. Dan lain sebagainya. Kalau itu memang membuat hatimu panas, membuat hatimu luka, ini saatnya engkau menyelesaikan dengan Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan gak mau kamu punya penyakit kanker, tumor, miom karena kebencian. Ya. Tuhan gak mau kamu terkena ilmu hitam, santet, guna-guna hanya karena benci. Ya. Mengampuni itu gak gampang tapi bisa. Dan mengampuni itu butuh kerendahan hati. Ya. Letakkan saja tangan kananmu di bagian dadamu. Izinkan saya berdoa. Bapa, Roh Kudus, aku berdoa, Roh Kudus tolong. Engkau yang menginsafkan kami. Tolong pulihkan hati kami. Roh Kudus cabut sampai ke akar-akarnya. Ya, dendam, benci, kecewa, sakit hati. Cabut ya Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita atau kami bertemu orang-orang yang telah melukai kami, baik di rumah, di mall, di pelayanan, dimanapun, kami bersuka cita. Amin. Kami gak inget-inget lagi kesalahan orang itu. Ya. Dendam, benci, kami enjoy, kami lepas, dan kami diberikan kemampuan untuk mengampuni dan memaafkan orang-orang tersebut. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, Roh Kudus mampukan mereka
untuk melepaskan pengampunan kepada suami, Yes. kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapapun. Release the forgiveness from heaven. Release. Engkau memberkati dan membarui hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Amin, Tuhan. amin.